Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa cuplikan video yang akan saya tampilkan kepada kawan-kawan sehingga kita sampai pada kesimpulan saat ini Jokowi sebenarnya panik jika Anies Baswedan membongkar kasus atau skandal ijazah palsunya. Kalau sempat Anies Baswedan dibawa oleh Rosario untuk membuktikan keaslian atau kepalsuan ijazahnya Jokowi ini. Jika benar ijazah palsu, Jokowi hingga KPU dapat diseret ke penjara. Anies Baswedan dan Hotman Paris siap buktikan ijazah palsu Jokowi dengan mendatangi Prabowo menuntut keadilan presiden saat ini. Jokowi berharap dirinya tidak dipenjara. Jika benar bahwa ijazah mantan Presiden RI ke-7 Joko Widodo alias Jokowi itu palsu, siapa yang harus dipenjara atau dibui? Pun jika benar, maka bangsa ini telah dikelola oleh seorang presiden yang tidak sah sejak awal. Itu artinya semua rakyat Indonesia telah ditipu. Yang pertama harus bertanggung jawab tentu saja adalah Jokowi Widodo sendiri. Bagaimanapun juga, sebagai pihak yang menyerahkan dokumen saat mencalonkan diri, ia adalah aktor utama. Kalau memang dokumen itu palsu, maka jabatan Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden 2 periode saat itu cacat hukum. Dia dapat dituntut atas dugaan pemalsuan dokumen negara. Selain itu, para penyelenggara pemilu yakni KPUD Solo, KPU DKI Jakarta, hingga KPU RI saat Pilpres 2014 dan 2019 dapat dituntut juga. Kalau ijazahnya palsu lalu meloloskan Jokowi sebagai calon kepala daerah hingga calon presiden kala itu, mereka telah lalai. Dapat pula disebut turut serta melakukan kejahatan konstitusional. Kan banyak dugaan publik kemarin itu. Anies Baswedan dipecat menjadi Menteri Pendidikan pada zaman Jokowi itu karena membongkar kasus ini, membongkar skandal ijazah palsu Jokowi. Dugaan publik memang sangat berdasar. Kenapa? Kalau Anies Baswedan dipecat gara-gara mengungkap korupsi sampai 23 triliun itu tak masuk akal rasanya, itu tak menyangkut apa-apa kepada Jokowi. Tapi kalau menyangkut ijazah, skandal ijazah palsu ini akan luar biasa besarnya pada waktu itu. Luar biasa karena begini, bisa-bisa Jokowi tak akan pernah memerintah kita sampai 10 tahun, mungkin setahun setengah atau 1 tahun, cuma 1 tahun Presiden Jokowi menjadi presiden, habis itu dipecat gara-gara ijazah. Mungkin saja, kan begitu. Karena kan tidak masuk akal kawan-kawan. Coba bayangkan sekarang, misalnya Prabowo di-endorse oleh Gibran, kemudian tiba-tiba setahun setengah habis itu Gibran dipecat oleh Prabowo. Begitu juga Anies Baswedan ini. Anies adalah tim suksesnya atau ketua tim bagian-bagian ketuanya lah di tim suksesnya Jokowi dan berhasil memenangkan Jokowi menjadi presiden. Kemudian diangkat menjadi Menteri Pendidikan. Tapi nggak sampai 1,5 tahun dipecat. Kan nggak logis. Kalau masalah korupsinya tidak ada masalah, tapi kalau ijazah, skandal ijazah palsu ini barangkali saja Anies Baswedan yang akan saya cuplikan videonya sama kawan-kawan sudah berhasil 100% menyimpulkan tentang ijazahnya Pak Jokowi ini. Dan inilah yang membuat Jokowi panik saat ini. Sedikit soal tadi pemeriksaannya atau apa Pak? Ya, ada pemeriksaan tambahan, tapi untuk keterangan dan penjelasan biar penasihat hukum yang nanti menjelaskan secara rinci. Ya. Oke, terima kasih. Sudah toh? Iya, jadi sore ini Pak Jokowi sebagai warga negara yang baik tentunya memenuhi panggilan dari para penyidik sehubungan dengan laporan polisi yang kita ajukan pada Polda Metro Jaya. Jadi kami mendapatkan panggilan juga karena ternyata para penyidik sedang berada di Surakarta dan juga infonya minggu ini akan ke Jogja juga untuk memenuhi beberapa keterangan-keterangan yang diperlukan. Nah, tadi itu mungkin totalnya ada sekitar 10 pertanyaan ya, 10 pertanyaan. Tentunya pengembangannya juga cukup lumayan, cukup lama tadi sekitar 2,5 jam. Kalau tidak salah tadi kami masuk sekitar jam 4 sore. Jadi dari 10 pertanyaan tersebut tentunya banyak sub pertanyaan juga. Yang tadi Pak Jokowi juga menjelaskan dan prosesnya kebanyakan itu mengenai proses perkuliahan Pak Jokowi ketika di UGM dulu. Jadi sifatnya sebenarnya ini hanya pendalaman dari seluruh keterangan yang sudah diberikan sebelumnya. Ini mau menegakkan hukum atau cuma mau ngancem-ngancem warga negara?
mau menegakkan hukum mau atau mau mempolitisasi, mengancam dengan sarana hukum, seolah-olah ya dengan laporan kepada empat ini, orang empat ini bisa diam, bungkam, dan kemudian seluruh rakyat ikut diam dan bungkam. Mohon maaf saya tegaskan, Rizwan Hasyiholan Sianipar menegaskan dengan tegas, tidak takut penjara, bahkan kalaupun harus mati karena membela kebenaran, membela ilmu. Dan mohon maaf, saya kutip apa yang disampaikan oleh klien kami Pak Rizwan ya Hasyiholan Sianipar, Saudara Jokowi bisa menipu pendukungnya, tapi tidak bisa menipu teknologi. Karena itu kami mau nanti proses pembuktian yang menjadi basic itu adalah pembuktian secara teknologi, jangan testimoni. Kalau testimoni, keterangan saksi udah banyak tuh yang bohong-bohong. Seperti di kasus PN Surakarta, saksi-saksi yang dihadirkan untuk menjerat Gus Dur dan Bambang Tri ketahuan banyak bohong. Bahkan ada kepala SD Tirtoyoso, itu dia sudah non-muslim tapi masih mengaku muslim, bohong. Kemudian ada juga yang menyatakan Jokowi itu pinter ya, ranking 1 terus. Ternyata enggak ranking 1 terus, bahkan mungkin bisa jadi enggak ranking 1. Ini kan bohong-bohong. Makanya basis daripada pembuktian kasus ijazah palsu ini adalah teknologi, bukan testimoni. Nah, yang kami khawatirkan adalah ini, penyidik mengikuti kemauan saudara Jokowi selaku pelapor. Kenapa? Penyidik memaksakan menyelundupkan pasal 32 Undang-Undang ITE yang tidak ada kaitannya dengan kasus ijazah palsu, semata-mata hanya dengan motif agar bisa menahan klien kami. Kenapa? Karena ancamannya 8 tahun. Ini nggak ada kaitannya dengan ijazah palsu nih. Saya bacakan ya, pasal 32 Undang-Undang ITE. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum dengan cara apapun, mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Nggak ada kaitannya. Dr. Rizwan itu menganalisa font, bukan mengubah font. Dr. Rizwan itu menganalisa spesimen tanda tangan, bukan mengubah tanda tanganannya. Polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali menjadi bara dalam sekam politik nasional. Isu yang telah muncul sejak 2019 itu tak kunjung benar-benar padam. Gugatan datang silih berganti, klarifikasi sudah diberikan, bantahan disampaikan, namun perdebatan tetap hidup. Kini, publik menyaksikan dinamika baru. Sejumlah tokoh nasional seperti Anies Baswedan dan Hotman Paris disebut menemui Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk memastikan bahwa semua proses hukum berjalan adil, transparan, dan tanpa intervensi. Di tengah pusaran ini, satu pertanyaan mendasar menggema. Apakah bangsa ini siap menyerahkan semuanya pada mekanisme hukum, apapun hasilnya? Negara tidak boleh berdiri di atas keraguan. Dalam negara demokrasi, legitimasi bukan hanya soal suara terbanyak, ia juga soal kepercayaan. Jika ada tudingan serius, maka jalur yang tersedia hanyalah satu, pengadilan. Bukan opini media sosial, bukan asumsi politik, bukan framing kelompok tertentu, hanya hukum. Jika suatu hari pengadilan memutuskan tidak ada pelanggaran, maka polemik harus berhenti. Jika sebaliknya ditemukan pelanggaran, maka konsekuensi hukum harus ditegakkan. Itulah esensi negara hukum. Pertemuan elit dan pesan politik. Ketika tokoh-tokoh politik dan praktisi hukum bertemu kepala negara, publik tentu membaca pesan yang lebih luas, bukan sekedar soal ijazah, melainkan tentang standar etika kekuasaan, tentang presiden bagi masa depan. Karena jika hari ini isu seperti ini dibiarkan tanpa kepastian hukum, besok siapapun bisa menjadi sasaran tuduhan tanpa ujung. Dan jika hari ini hukum terbukti mampu menyelesaikan polemik dengan transparan, maka demokrasi justru diperkuat. Asas pembuktian tidak boleh dibalik. Negara tidak boleh berjalan dengan logika, buktikan Anda tidak bersalah. Nah baik, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Dimanapun Anda berada, semoga kita dalam keadaan sehat semua. Teman-teman, seperti biasa, di sini kita masih membahas sebuah isu politik yang sedang terjadi dan berjalan di negara kita yang kita cintai ini. Dan tentunya isu ini masih menjadi kehangatan pembicaraan publik, baik di kalangan masyarakat maupun di kalangan media sosial. Nah teman-teman, tentunya kita bertanya-tanya, sampai kapan isu ini berakhir? Pantau terus channel ini, mari kita berbagi pendapat tentang isu politik yang sedang berjalan ini.
Nah, teman-teman, dari cuplikan video yang barusan kita tonton, di sini juga terdapat berbagai macam pendapat-pendapat netizen yang mereka cantumkan di kolom komentar. Teman-teman, di mana di sini kita akan membahas Jokowi takut dipenjara dan ia berjanji akan taubat, dan Hotman Paris dan juga Anies mereka berhasil membuktikan bahwa ijazah itu palsu di hadapan Prabowo, dan Prabowo langsung bereaksi. Dan semoga saja kita berharap kedepannya Bapak Prabowo bisa menindaklanjuti daripada kasus ini. Teman-teman, disampaikan oleh Sugeng yang mengatakan ijazah palsu Jokowi yang harus diproses berdasarkan hukum. Suciadi mengatakan melanggar hukum dengan pasal berlapis, hukumannya berat bagi siapapun yang melanggar. Teman-teman, selanjutnya tutorial welding mengatakan penjarakan Jokowi dan banyak menghabiskan uang negara. Selanjutnya disampaikan oleh Muharram Hasibuan, jangan takut negara untuk menangkap Jokowi karena sudah merusak negara ini setiap sendi-sendi negara. Zomboy mengatakan kejahatan sangat pantas untuk dihukum mati Jokowi. Ate Solihat mengatakan satu paket sama Rismon, 11-12 grupnya. Teman-teman, selanjutnya disampaikan Maris Manurung, kalau terbukti ijazah Jokowi, maka wajib dia kembalikan uang negara yang diterima sebagai gaji mulai wali kota Solo 2 periode, gubernur DKI 2 tahun, dan 2 periode sebagai presiden, dan hak pensiunnya dicabut, dan fasilitas yang digunakan harus dicabut. Teman-teman, selanjutnya Johani mengatakan, Jokodok itu manusia sangat licik dan gede bohong, ingat oknum KPU, KPK, Bawaslu, polisi, jaksa, Hakim UGM sudah dibungkam dengan uang dan jabatan sehingga semua kasus-kasus Jokodok selalu ditutupi dan dibela habis-habisan karena demi uang dan jabatan. Dedi mengatakan bersejarah presiden palsu tanpa ijazah. Popokopa mengatakan silakan bertobat tapi uang negara ribuan triliun rupiah yang dirampok harap dikembalikan. Basman mengatakan saya curiga ada uang berputar terus sehingga kasus ini tak ada habisnya. Semua termul-termulnya harus masuk penjara. Teman-teman, selanjutnya disampaikan oleh Muhardiman, jika benar palsu, harus ditindak tegas agar dapat sebagai pembelajaran bagi negeri ini. Teman-teman, kita lanjut. Empuengki mengatakan kunci negara yang makmur, adil dan damai harus jujur, pemimpinnya ingatlah waktu disumpah Allah Maha Tahu. Jono Widodo mengatakan pengkhianat negara seharusnya dihukum mati. Nah, teman-teman, selanjutnya juga di sini disampaikan oleh Takbir, lanjutkan terus demi keadilan. Manuk Gemilang mengatakan betul uang kembalikan. Disampaikan oleh Adi Fiatura, hukum mati aja kejahatannya ngalahin koruptor. Sudarnoto mengatakan hukum tetap ditegakkan, kalau salah dan melanggar undang-undang harus dibui atau penjara, tidak pandang bulu dari pejabat pemerintah, orang miskin tetap diproses dan dihukum. Teman-teman, selanjutnya disampaikan oleh Imron Salim, harus adil, Jokowi sudah banyak penjarakan orang dengan ijazah palsunya, banyak merugikan negara dan rakyat seharusnya dihukum. Mati sudah banyak menipu. Teman-teman, Estelitas mengatakan patut dihukum mati karena sudah menipu 280 juta rakyat Indonesia. Selanjutnya teman-teman disampaikan oleh Dedil Irwan yang mengatakan pantasnya dihukum gantung atau seumur hidup. Suaryano Malang mengatakan audit hutang-hutang yang diatasnamakan negara, duit lari kemana, tahu semua utuh, jangan-jangan uangnya diselewengkan buat menutupi kepalsuan ini. Oke teman-teman, Hafidi yang mengatakan ini manusia langka, satu negara bisa dibohongi, dicuri uangnya. Udah halal darahnya dihukum mati. Dulu dia banyak penjarakan kiat ustadz ulama, mahasiswa biadab waktu masih menjabat. Sekarang halal dihukum mati biar nggak ada tunasnya lagi. Satu negara jangan takut dajjal satu ini. Coba lihat ke depan para politis, Mulyono kejam, banyak rakyat yang dipenjarakan waktu dia jadi nomor 1 di negara ini. Cecep Saputra mengatakan penjarakan aja kalau ijazah palsu dan balikan uang negara yang dia terima selama menjadi pejabat. Teman-teman, ID1AZ mengatakan janji palsu, ijazah palsu, ibu palsu masih dipercaya.
Teman-teman, Rianto mengatakan harus diusut tuntas bersama termulnya kor-kor itu secepatnya. Syarif mengatakan kalau terbukti ijazahnya palsu, kenapa harus takut diadili? Siapa yang berbuat dia harus bertanggung jawab, hukum harus ditegakkan dan jangan pandang bulu. Teman-teman, lalu Javani mengatakan mempertanggungjawabkan semua adalah jalan kebaikan karena apa yang kita perbuat akan lebih pedih kelak. Apalagi rakyat bersuara gaduh ricuh biar hidup tenang damai, buat apa hidup dalam kebohongan? Lebih baik mati mulia bermartabat Allah Maha Pengampun. Selanjutnya, Surina mengatakan harus diproses seadil-adilnya, jangan tebang pilih apalagi sudah banyak yang difitnah. Tubio mengatakan Indonesia negara hukum, siapa yang bersalah harus diproses secara hukum. Teman-teman, Mustamin Ahmad mengatakan silakan bertaubat tapi proses hukum harus berjalan karena menipu rakyat Indonesia dan merampok uang negara. Selanjutnya disampaikan oleh Sri Winarni, tegakkan keadilan seadil-adilnya, jangan mau dibohongi lagi. Tobat itu apa? Bukan hukuman. Mariani Koto mengatakan, wahai para pejabat di Indonesia, jangan lakukan lagi cara-cara licik curang. Itu perbuatan yang tercela. Malulah dikit sama rakyat dan Tuhan. Adif Yatura mengatakan pertanyaannya, berani nggak Prabowo tegakkan hukum untuk kasus ini? Teman-teman, selanjutnya Baratap mengatakan segera diadili Jokowi, makzulkan Gibran demi masa depan bangsa dan negara. Disampaikan oleh Samsul Bahri, harus segera ditahan dan dihukum dan semua aset dan hartanya dan dimiskinkan. Jailan News mengatakan kalau begitu sudah laksanakan bawa semua ke pengadilan, biar cepat keputusan jaksa selesaikan, atau tapi jaksa yang tahu hukum Islam. Basman mengatakan seakan negara kalah dengan pengkhianat, perusak demokrasi, perusak hukum, dan perusak negara dan bangsa. Siti Aminah mengatakan kalau Jokowi meninggal dunia, baru kasus ini berakhir. Teman-teman, Fedri Fredas Dikin mengatakan jika negara kacau gaduh terus, korupsi masih ada birokrasi, rusak hukum, tidak ditegakkan rakyat banyak yang susah. Negara tidak ada kemajuan, artinya pemimpin yang nggak becus jadi harus diganti. Nah teman-teman, demikian saja pendapat-pendapat dari teman-teman kita untuk cuplikan video ini karena kita masih teruskan di cuplikan video menarik lainnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.